Info Pro 2. Sahabat kreatif, saatnya Info Pro 2 FM Palembang bersama saya, Selvian. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan kembali membuka beasiswa untuk tahun 2020. Ada dua jenis beasiswa yang dibuka, yaitu beasiswa pendidik dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia. Kedua jenis beasiswa ini memiliki perbedaan, di mana beasiswa pendidik adalah beasiswa jenjang magister yang diperuna siswa tersebut bagi guru tetap ada pada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta beasiswa jenjang doktor yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah Kemendikbud dan Kementerian Agama. Hal ini dilakukan agar bisa mengembangkan dan meningkatkan kualitas guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan strategis Indonesia. Perguruan tinggi peringkat utama dunia terdiri atas beberapa perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh LPDP, dan bagi masyarakat yang berminat dan termasuk dalam kriteria yang di atas, dipersiapkan diri untuk menjadi bagian dari sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia lebih maju. Sahabat kreatif, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan adanya fenomena La Nina di Samudra Pasifik yang dapat berdampak pada anomali cuaca yang berujung pada bencana hidrometeorologi di Indonesia. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Supari, mengatakan kondisi ini dapat memicu frekuensi dan curah hujan wilayah Indonesia pada bulan-bulan ke depan. Bahkan diperkirakan hingga April tahun depan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Situasi ini diperkirakan mulai mereda pada Januari hingga Februari 2021 dan berakhir pada Maret-April 2021. Dan jika peristiwa El Nino dikaitkan dengan pemanasan Pasifik tropis bagian tengah dan timur, maka fenomena La Nina adalah pendinginan yang tidak biasa di mana anomali suhunya melebihi minus 0, derajat Celcius di area yang sama dengan El Nino. Dan sahabat kreatif, sekian Info Pro 2 FM Palembang bersama saya, Selvian. Selamat siang. Informasi terkini, Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Sembilan 91,6 Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif. Udah siang lah ya, jam 10, dan waktunya untuk kita program belajar di RRI. Dan untuk hari ini bersama dengan Selvian, kita bakal ada pelajaran apa ya hari ini? Pelajaran matematika sahabat kreatif. Nah, bareng sama teman-teman dari SMP Negeri 41 Palembang, nanti bakal ada Ibu Asri Gita yang akan mengajarkan mata pelajaran matematika dengan topik yaitu bangun ruang sisi datar. Ini tentang bangun ruang ya sahabat kreatif. Nah, jadi untuk kamu siswa dan siswi kelas 8 ya, sekolah menengah pertama, boleh bergabung ya selain teman-teman dari SMP Negeri 41 pastinya. Yang udah bergabung ini via live YouTube RRI Palembang juga udah banyak ya yang udah pada ngabsen semuanya. Nanti akan kita bacain siapa aja sih yang udah absen, dan nanti kalian juga boleh menyimak ya. Selain melalui live YouTube RRI Palembang, bisa didengarkan melalui frekuensi 91,6, khususnya buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami gangguan jaringan, bisa juga ya didengarkan di 91,6 atau pakai aplikasi RRI Playgo. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, boleh tanya langsung via live chat WhatsApp kita, live chat YouTube, WhatsApp juga di 0857 2-nya 5 kali 916. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi.
Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan. Demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Era di Pro 2 FM Palembang, sore kreativitas. Nah, sahabat kreatif buat yang udah gak sabar buat menerima pelajaran ya secara virtual hari ini di Pro 2 FM Palembang bersama dengan teman-teman dari SMP Negeri 41. Pastinya teman-teman SMP 41 juga udah gak sabar ya buat mendapatkan materi pelajaran dari Ibu Asri Gita nih selaku guru matematika. Kayaknya guru favorit deh ya. Kalau aku masih SMP, aku pasti juga mungkin bakal memfavoritkan Ibu Asri Gita deh. Bakal suka sama matematika. Apakah benar? Kita langsung sapa aja dulu ya Ibu Asri Gitanya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Selvi. Halo Mbak, aduh Mbak Ibu ya. Kita panggilnya Ibu. Soalnya kalau di kelas dipanggilnya Ibu ya. Ibu Mbak. Oke, Ibu. Ibu Asri atau Ibu Gita nih? Ibu Gita. Ibu Gita. Oke, Ibu Gita. Iya. Materi kita matematika bangun ruang sisi datar ya untuk kelas 8 ya. Betul. Oke, kalau Iya, gitu untuk kelas 8. nanti Bu Gita bakal ngasih materi sambil disimak ya sama teman-teman via radio atau via YouTube. Nanti setelah dijelaskan oleh Ibu Gita, mungkin bakal ada contoh soal, terus ada soal yang ingin bertanya, nanti kita kasih kesempatan. Kalau gitu langsung aja ya Bu Gita ya, memberikan materi untuk teman-teman dari SMP Negeri 41 dan kelas 8 khususnya. Ya, terima kasih Mbak Selvi. Share screen lah. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, dan sahabat belajar juga. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang bangun ruang sisi datar. Nah, menurut sahabat belajar dan anak-anak di sini, kira-kira apa sih bangun ruang sisi datar? Sebelum masuk ke topiknya, apa yang ada di pikiran anak-anak tentang bangun ruang sisi datar? Ayo, kita berpikir dulu sebelum masuk ke topik.
Oke. Nah, di sini untuk membahas bangun ruang sisi datar bersama Ibu Gita dari SMP Negeri 41 Palembang akan mengajarkan bangun ruang sisi datar. Hari ini hal apa saja yang akan kita bahas? Pertama itu kita akan mengenalkan bangun ruang sisi datar. Nah, kalau lihat judulnya mungkin memang apa sih Bu bangun ruang sisi datar? Tapi ketika masuk ke topik, nanti pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dan anak-anak sudah tidak asing lagi dengan apa saja itu bagian-bagian dari bangun ruang sisi datar. Nah, itu udah ada bocorannya sedikit. Kita akan mempelajari tentang kubus, kemudian balok, dan terakhir bagaimana sih cara menghitung luas kubus dan balok itu sendiri. Nah, pelajaran ini mungkin dari SD juga sudah kita pelajari dan pelajaran ini tidak hanya baru kita bahas di pelajaran SMP, tapi juga di SD sudah kita bahas tentang titik sudutnya atau tentang rusuknya dan luas permukaan dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai ke SMA nanti pun pelajaran ini masih akan tetap dipakai. Cuma materi ini akan dibahas lebih mendalam lagi tentunya. Nah, selanjutnya bagaimana sih bentuk kubus itu? Oke, kita berpikir sebentar. Nah, tadi sudah dibahas tentang kubus dan balok. Dari anak-anak di sini, dari sahabat belajar di sini, ada yang tahu apa perbedaan kubus dan balok? Oke, tentunya pasti teman-teman dan anak-anak di sini, ya pokoknya yang kotak-kotak seperti itu, Bu. Ada yang kotak, ada yang kotaknya panjang, ada kotaknya pendek, ada yang kotaknya kecil. Seperti itu. Nah, hari ini Ibu akan lebih mendetailkan lagi apa sih perbedaan antara kubus dan balok. Nah, kubus itu dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ini memang bentuk seperti kotak. Dan kita lihat di sini. Itu ada dadu, seringkali kita main dalam ular tangga, kemudian Rubik, kotak kado, dan kubus es batu. Di sini apa sih Bu ciri-cirinya? Ciri-cirinya, kalau kubus ini, lihat, ada berapa sisi permukaannya. Kalau kotak itu kita balik-balik, Rubik itu kita bolak-balik, ada berapa sisinya? Ya, betul sekali. Ada 6 sisi kiri kanan, depan belakang, dan atas sama di bawah. Jadi, luas permukaan kubus itu ada 6. Sekarang lihat bentuknya. Apakah semuanya sama ukurannya? Apa semua bentuknya sama? Iya, kalau kubus ini semua permukaannya itu sama, yaitu berbentuk persegi. Nih, bisa kita lihat. Nih, di sini akan sama dengan yang di sampingnya, sama dengan di atas, dan sisi kiri kanan ini juga. Kalau di atas, tentunya sama dengan yang di kanan, kiri, depan, belakang, dan seperti itu. Adakah kubus ini yang mempunyai perseginya lebih panjang? Kalau persegi lebih panjang, itu kita sebut sebagai persegi panjang. Nah, sekarang fokus di kubus ini. Ingat ya, permukaan sisinya memiliki 6 persegi yang sama bentuk dan sama ukurannya. Oke, tadi setelah masuk ke kubus, tentunya sudah terbayang di pikiran anak-anak dan sahabat belajar di sini. Oh, kalau kubus tadi, Bu, bentuknya persegi. Sama ukurannya. Kemudian, bagaimana dengan bentuk balok? Oke, ada yang tahu? Nah, coba. Sebelum masuk ke ciri-cirinya, ada yang bisa menjelaskan atau memberi contoh balok dalam kehidupan sehari-hari? Balok, bla bla bla. Ah, balok apa? Yang biasa kita sebut sebagai balok. Balok. Oke, sudah disimpan jawabannya ya masing-masing. Lanjut, kita masuk ke contoh balok. Nah,
ada banyak sekali contoh balok dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah sering juga kita lihat. Apa itu? Ini kita bisa lihat di sisi kiri ada lemari. Coba lihat, lemari pakaian anak-anak di rumah. Ini kan lagi belajar di rumah. Oke, sudah lihat bentuknya? Balok. Kenapa balok? Ini lihat, sisi atas ukurannya beda kan sama sisi yang di depan. Yang di kiri juga beda sama yang di depan. Nah, kalau ada perbedaan ukuran seperti itu, dari keenam sisi, itu kita sebut sebagai balok. Oke, selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kedua. Kotak susu. Nah, bisa dilihat kan kenapa kotak ini disebut balok. Oke, sudah tahu kan? Nah, tadi sudah dijelaskan seperti yang di lemari tadi. Kalau balok itu sisi dari keenam sisi itu ada ukuran panjang yang berbeda. Oke. Kemudian ada contoh lain. Penghapus pensil, kotak tisu, balok kayu, dan tentunya kardus. Itu lihat, kardus itu sudah mulai membuka bentuk baloknya. Jadi terlihat kan bentuk-bentuk yang dua ini beda sama yang kiri dan kanannya. Beda ukurannya. Oke, jadi itu contoh-contoh balok dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini anak-anak SMP, juga anak-anak SD tentunya, bahkan anak SMA, bisa paham dulu sebelum kita masuk ke rumus. Apa sih itu balok? Apa sih itu kubus? Jadi kita tidak perlu belajar matematika ini dengan banyak rumus. Karena dengan banyaknya rumus tentu pusing karena banyak sekali pelajaran yang akan kita pelajari. Jadi kita mulai dari belajar konsep dan kontekstual ini kita ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mudah diingatnya. Oh, kalau kubus saya ingat dadu, Bu. Kalau balok saya ingat kotak susu, Bu. Oke. Nah, dari dua materi tadi, kubus sama balok, nah, anak-anak coba pikirkan lagi barang-barang apa saja dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kita yang sering kita pakai yang disebut sebagai kubus dan disebut juga sebagai balok. Nanti tuliskan ya di kolom chat 5, masing-masing 5, tambahin lagi 5 kubus dan 5 balok. Oke. Selanjutnya, di sekolah dasar juga sudah dipelajari dari jaring-jaring kubus, juga jaring-jaring balok. Kalau di sekolah dasar kita sudah belajar jaring-jaring kubus dan balok ini, nah nanti di tingkat SMP ini dan dari teman-teman sekarang, dari anak-anak sekarang ini, kita akan memakai jaring-jaring ini bagaimana sih bisa terbentuk untuk menghitung luas permukaan benda ini. Sebelum masuk ke rumus ya, jadi kita harus paham dulu bagaimana sih bisa muncul angka-angka atau rumus-rumus yang akan kita kali-kalikan itu. Oke, di sini kita lihat dulu. Jaring-jaring kubus, Ibu ulangi lagi. Di sini ada berapa persegi? Oke. Ya, bisa dihitung ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang jaring-jaring kubus ini bentuknya tidak hanya seperti itu, tapi bisa juga, lihat yang sebelah kanan ini, ada 4 contoh jaring kubus yang lain. Yang pastinya, walaupun jaring kubusnya berbeda-beda, posisinya berbeda-beda, tapi lihat, adakah kubus yang lebih dari 7 persegi? Atau jaring-jaring kubus yang lebih dari 3 persegi? Oke, tidak ada ya, karena jaring-jaring kubus ini selalu memiliki 6 persegi. Atau adakah lagi jaring-jaring kubus ini yang memiliki persegi panjang?
Oke. Ada? Oke. Tidak ada. Karena kubus ini kembali lagi ada 6 persegi. Oke, ingat ya. 6 persegi. Sekarang masuk ke jaring-jaring balok. Tadi sebelumnya sudah Ibu jelaskan kalau balok itu memiliki sisi yang berbeda-beda. Tapi lihat, ada berapa pasang sisi di sini? Berapa pasang sisi? Maksudnya berapa pasang itu berapa yang sama? Ada berapa pasang? Ini kan satu, yang ungu ini sama yang ungu ya. Nah, itu berarti satu pasang. Itu satu pasang. Oke, sekarang yang orange ini sama yang orange bawahnya. Udah ada dua. Ada dua pasang. Ada dua pasang. Sekarang lagi, lihat lagi. Masih ada persegi panjang lagi. Itu kita tidak tahu persegi atau persegi panjang ya, karena ukuran balok itu berbeda-beda ukurannya. Tidak harus persegi atau pokoknya ada persegi panjang atau persegi juga bisa nanti. Nah, di situ ada berapa pasang? Ada yang ungu, ada yang orange, sama ada yang biru. Ada berapa pasang? Kita mungkin bisa diulangi lagi halaman yang ini ya. Halaman ini boleh dimulai dari awal lagi, Bu Gita. Yang mana, Bu? Ya. Yang ini? Iya, Ini, baik. Mbak? Iya, boleh diulang dari awal lagi. Ini ya, Mbak? Iya. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Lanjut ya. Nah, di sini tadi kita masuk ke luas persegi. Luas persegi itu adalah sisi dikali sisi. Ini sisinya. Nih, sisi dikali sisi. Oke ya, sisi dikali sisi. Itu untuk menghitung luas persegi. Nah, kenapa sih itu untuk menghitung kubus? Karena tadi Ibu jelaskan, karena pada kubus ada 6 persegi yang sama besar ukurannya. Nah, sekarang ada 6 persegi pada kubus. Jadi satu kubus itu kan memiliki 6 persegi. Satu persegi, nih ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi. Satu persegi tadi apa? Sisi kuadrat. Karena ada 6, jadi kita kalikan 6. Makanya dapat kita simpulkan untuk menghitung luas permukaan kubus adalah 6 dikali sisi kuadrat. Ya, betul. Oke, masuk ke contoh soal. Oke, diketahui suatu kubus dengan rusuknya atau kita lambangkan dengan S itu 8 cm. Sehingga sekarang kita hitung dulu luas perseginya berapa? 8 dikali 8 kan adalah 64. Nah, ini nih 8 kuadrat. Jadi 64. Tadi kubus ada berapa permukaannya? Sisi permukaannya ada 6. Jadi tinggal kita kalikan 6 dikali 64. Dapatlah hasilnya 384 cm kuadrat. Oke. Ada yang ingin ditanyakan sebelum latihan? Nah, untuk latihan ini biar anak-anak lebih paham, nanti coba sendiri ya di rumah. Ini kalau tadi kita mulai dari sisi, tapi kalau ini kita mulai dari luas. Jika diketahui luasnya 294 cm kuadrat, tentukan panjang rusuknya atau S-nya. Jadi untuk mencarinya tetap kita pakai L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Nah, silahkan dicoba dulu di rumah. Nanti kita bahas sama-sama setelah materi ini. Oke, kalau gitu ya kita bakal break sebentar Bu Gita ya. Nah teman-teman yang lagi pada mendengarkan bisa coba ya dijawab sendiri dulu, dijawab dulu sembari kita break sebentar. Nanti setelah kita kembali, kalau ada yang sudah tahu jawabannya, coba dijawab di komen di YouTube channel kita ya, di live chat. Langsung di komen di situ berapa nih jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Gita ya. Nah kita bakal kembali buat kamu yang ingin bertanya. Boleh langsung di YouTube channel di live chat RRI Palembang atau tidak bisa langsung melalui WhatsApp ya buat yang mendengarkan melalui radionya di rumah di 0857 2-nya 5 kali 916.
Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengujur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Say, 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 hey, hey, now, baby. I like me better without you. I like me better. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Kita masih di program belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif, mata pelajaran matematika. Matematika ini topiknya tentang bangun ruang sisi datar bersama dengan Ibu Gita. Ibu Gita dari SMP Negeri 41. Teman-teman dari SMP Negeri 41 Palembang juga udah pada rame banget ya di live YouTube RRI Palembang. Terus juga yang mau bertanya, kamu bisa langsung saja di 08572-nya 5x916. Siapa tahu aja malu gitu ya kalau live chatnya itu dibaca sama temennya. Nanti Kak Selvin bakal bacakan pertanyaannya. Nah, tadi sebelum kita break nih, Ibu Gita sempat ngasih contoh soal ya yang akan kita bahas nih berikutnya tentang menghitung sisi dari bangun ruang kubus tadi tuh. Nah, apakah ada yang sudah mengerjakannya? Jadi diketahui luas dari bangun kubus tadi adalah 294. Berapakah ya panjang sisinya atau rusuknya? Apakah ada yang sudah bisa menjawab, sahabat kreatif? Baik, kalau gitu kita ke Ibu Gita dulu ya. Ibu Gita yang nantinya akan membahas lagi nih tadi contoh soal yang sudah diberikan. Halo Bu Gita, siap ya kita lanjut lagi Bu Gita? Selfie. Lanjut ya, panjang ya penjelasannya. Oke, ini katanya ada yang belum kerjain nih Bu. Nah, tapi kayaknya ada yang udah ngasih jawaban juga tuh Bu di YouTube channel. Oke, ada ya? Katanya Ada. jawabannya tuh S sama dengan 49 Bu. Bener nggak Bu? S sama dengan 49. Oke, ada yang jawab S sama dengan 49. Ada jawaban lagi? Yang lainnya katanya belum kerjain. Katanya gitu, waduh. Istirahat dulu kayaknya. Keluar main dulu. Masih di kantin tadi jajan soalnya Bu. Iya, kantin masing-masing. Nah, kita lanjut lagi nih pembahasan ya. Oke, Iya. silakan Bu Gita. Oke ya. Nah, ini mau dibahas nggak Mbak? Atau nanti aja ya? Di akhir ini. Nah, lanjut ke balok. Tapi sebelumnya, saya perbaiki dulu yang tadi. Itu kan luas persegi. Itu maksudnya di sini kan, karena di sini kan ada luas persegi. Apa yang kita hitung? Nah, luas persegi itu yang kita hitung ininya. Dalam ini kan, ini apa namanya? Daerah. Jadi memang sih sering kebanyakan kita langsung mau cepet langsung bilang luas persegi. Nah, tapi itu sebenarnya kalau bahasa matematikanya kita sebut sebagai luas daerah persegi. Nah, ini kan daerahnya nih. Ada. Kalau bukan daerahnya ya apa yang kita hitung? Kosong di situ. Nah, jadi kita perbaiki lagi luas daerah persegi. Nah, sekarang masuk ke balok. Kalau balok ini ada banyak perbedaan nih di sini bentuknya. Ada bisa persegi panjang. Nah, tapi nggak mungkin segitiga ya, nggak mungkin. Nah, kalau bangun ruang sisi datar ini, khusus kubus dan balok, kita bahas ini. Kita menghitung luas daerah persegi dan luas daerah persegi panjang. Pertama kali, kita lihat dulu di sini. Ada berapa pasang tadi? Ada 3 ya. Nih, yang kuning ada 2. Yang orange ada 2. Sama yang pink ini ada 2 dengan ukuran yang berbeda-beda. Ya, nah sekarang kita misalkan persegi yang
persegi panjang yang pertama ini sama kan, panjang ini sama dengan yang sebelah kanan yang paling kanan ini, kita sebut sebagai P. Kita misalkan sebagai P. Nah, lalu yang di bawahnya ini kita misalkan sebagai L. Nanti kalau bentuk, kalau masih bingung, ambil deh kotak di rumah atau apa yang berbentuk balok. Nanti bisa kita lihat di situ. Kalau jaring-jaringnya kita satukan, itu nanti akan terbentuk balok. Nah, disitulah di balok itu ada panjangnya, ada lebarnya, dan ada tingginya. Nah, kemudian tadi yang persegi panjang yang kuning itu ada berapa? Ada 2. Makanya kita sebut sebagai 2 dikali P dikali L. Nah, tadi kan sisi yang kuning ini P, sampingnya L. Kita misalkan seperti itu. Sama seperti menghitung luas daerah persegi, untuk menghitung luas daerah persegi panjang ini, panjang dikali lebar. Nah, panjang dikali lebarnya ada berapa? Yang kita misalkan ini, ada 2. Makanya 2 dikali P dikali L. Kemudian ditambah lagi persegi panjang yang orange ini. Kita misalkan panjang dikali tinggi. Ada berapa? Ada 2. Tuh. Dan terakhir, persegi panjang yang terakhir ini kita misalkan lebar dikali tinggi. Ada berapa? Ada 2 juga. Jadi setiap masing-masing itu ada 3 pasang. Jadi setiap satu persegi panjang itu pasti ada pasangan yang lainnya. Jadi ada 2. Nah, jadi bisa kita disimpulkan, ini kalau kita keluarkan, itu ini 2 dikali P sama nih. 2 dikali P dikali L, itu sama hasilnya dengan ini. Lalu 2 dikali P dikali T, sama juga hasilnya dengan yang di atas ini. 2 dikali L dikali T, dapatlah yang ini. Jadi makanya kalau luas permukaan balok itu bisa kita dihafal. Kalau dihafal, 2 dikali P dikali L, ditambah P dikali T, ditambah L dikali T. Tapi semoga kita tidak hanya menghafal ya, tapi kita sudah paham juga dengan konsepnya. Mengapa sih bisa dapat luas permukaan balok dengan cara menghitung seperti itu. Oke, ini latihan. Nah, latihan langsung ya. Luas permukaan balok. Luas permukaan balok gampang sekali ini. Di SD juga sudah pernah pelajari. Tapi nanti latihan-latihan yang Ibu kasih, kita akan lebih mengeksplorasi soal-soal dari kubus dan balok ini. Nah, di situ kita bisa lihat panjangnya ini berapa nih? Panjang balok 8. Lebarnya berapa? 3. Oke. Tingginya 5. Nih, ini enak sekali nih kalau tinggal disubstitusi atau tinggal kita ganti nilai P, nilai L, dan nilai T. Tinggal masuk ke rumus tadi. Kalau lupa, ya tinggal hitung kita satu-satu. Panjang dikali tingginya berapa, panjang dikali lebarnya berapa, tinggi kali lebarnya berapa. Dapatlah 2 dikali 15 ditambah 24 ditambah 40. Itu setiap luas daerah permukaannya. 2 dikali 79. Dapatlah 158 cm kuadrat. Nah, hati-hati juga di sini. Kalau anak-anak atau teman-teman sahabat belajar di sini sering mengerjakan, sering lupa sama kuadrat di sini. Ini kalau kuadratnya lupa, bisa disalahkan sama gurunya. Karena namanya luas, itu satuannya kuadrat. Kalau yang pangkat 3 atau kubik, itu untuk volume. Nanti setelah ini ada pelajaran itu lagi. Makanya hasilnya 158 cm kuadrat. Oke, sekarang di terakhir bisa kita simpulkan sama-sama. Jadi, jangan kebalik-balik lagi. Kalau lihat es batu itu yang panjang, yang itu, oh itu kubus es batu, Bu. Atau pokoknya itu kotak susu, Bu. Kotak susu itu persegi. Jangan. Beda ya, kalau persegi panjang itu bangun datar. Nah, itu bangun datar, tidak ada ruang. Tapi kalau kubus dan balok, seperti judulnya tadi, bangun ruang, sisi datar. Kenapa sisi datar? Karena semua permukaannya itu datar, tidak ada yang melengkung. Itu nanti pelajaran bangun ruang sisi lengkung nanti di kelas 9. Nah, jadi perbedaan kubus dan balok di sini apa yang paling mudah kita ingat? Kalau titik sudutnya sama, luas permukaannya
sisi permukaannya sama, ada 6. Nah, tapi di sini kalau kubus, dia memang memiliki 6 sisi permukaan. Nah, tapi di sini itu kita lihat luas daerah persegi. Ada 6 luas daerah perseginya yang sama besar. Kemudian kalau balok, itu juga memiliki 6 sisi permukaan. Tapi dia memiliki 3 pasang persegi panjang yang luasnya sama. Jadi tidak hanya persegi panjang sih, tapi mungkin dia ada juga 3 pasang persegi panjang, ada juga pasangan persegi. Maksudnya di sini pasang yang luasnya sama. Jadi satu pasang luasnya sama, luas daerahnya sama, satu pasang luas daerahnya sama, dan pasang terakhir luas daerahnya juga sama. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasan dari Bu Gita hari ini. Semoga bermanfaat dari anak-anak dan sahabat belajar yang lainnya. Silakan bertanya dan masukkan apabila penjelasan Ibu kurang jelas. Oke, nah saatnya buat kamu bertanya ya. Sebelum nanti Ibu Gita kasih soal. Kalau Bu Gita ngasih soal ya, katanya nanti Bu Gita mau giveaway kasih soal. Jadi Iya. tadi soalnya tadi ada komen katanya gitu ya. Nanti bakal ada giveaway ini dari Bu Gita. Jadi harus Oke, disimak bener oke. nih. Oke, nah ada yang mau bertanya ya. Ini pasti tadi kalau kalian simak baik-baik itu sangat mudah sekali dipahami ya, karena dari apa yang sudah ditampilkan, dijelaskan oleh Bu Gita itu sangat paham banget. Nah, jadi boleh langsung bertanya. Apalagi tadi buat yang bilang kurang jelas, boleh ditanya lagi ya. Mananya yang kurang jelas? Boleh ditanya lagi apakah mengenai rumus mencari luas permukaan balok, apakah mencari luas permukaan kubus, atau pengen cari tahu lebih jauh lagi perbedaan dari luas permukaan kubus dan balok itu seperti apa ya, atau mungkin tentang jaring-jaring kubus dan balok, langsung deh boleh bertanya ya di live chat YouTube kita ya, buat yang menyimak melalui YouTube atau yang mendengarkan hanya melalui radio di rumah juga bisa bertanya melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916. Nah, tadi untuk yang luas permukaan kubus tuh Bu, yang sebelum kita break tadi ya, ini juga udah ada yang jawab sih, jawabannya katanya 7 Bu, 7 cm katanya Oke. gitu. Oke, tadi ada yang jawab 49 ya juga ya. 49 atau 7. Oke, jadi yang jawab 49 itu bukan salah, hampir benar. Nah, dia hampir benar. Jadi S-nya itu atau rusuknya itu bukan 49, tapi dia kan dapatnya S kuadrat tadi. Ya. S kuadrat. Nah, setelah diakarkan itu 40 akar dari 49 itu adalah 7 cm. Jadi benar yang menjawab 7. Hebat. Ini ada beberapa yang jawabnya 7. Ada siapa aja nih ya? Aku bacain dulu. Ada Anggi Iya. Suryani, terus juga ada Virus, Aquila, terus ada Rasya Delvan. Bukan Gustria Amanda. Nah, Gustria Amanda. Gustria. Nah, Iya, ini iya, dia iya. jawabnya 7 Sip. ya. Nah, tapi Oke, ini pinter-pinter. ada yang bertanya, Bu, dari Bila. Oke. Bila katanya cara menghitung luas permukaan balok katanya. Mungkin tadi ada yang pas jaringannya pada nge-lag kali ya, Bu, ya. Jadi belum menyimak baik-baik luas permukaan balok nih. Nah, terus ada juga lagi nih, Lia Maulia. Bu, cara menghitung luas balok kurang paham. Menghitung luas balok ya? Iya. Menghitung luas permukaan balok. Oke. Nah, sekarang coba yang anak-anak yang bertanya tadi, coba adakah balok di rumahnya? Ayo cari Coba balok. buat Lia, buat Devi, siapa tadi? Oke, kalau ada balok, coba dilihat. Nah, Ibu ada balok. Misalkan ini. Nah, seperti ini juga balok. Namanya juga balok. Coba lihat sekarang. Ini kan ada berapa sisi permukaan? Balok itu, ini juga balok. Walaupun dia seperti ini persegi, tapi ini juga balok. Nah, lihat. Ada sisi sini nih. Nih, ini namanya panjang. Nih, sisi ini namanya panjang. Nih kan, kita sebut panjang. Yang ini tingginya, dan yang di belakang ini lebarnya. Sebenarnya itu hanya permisalan. Tapi kalau dibolak-balik, sebenarnya sama saja. Yang mana tinggi, yang mana panjang, yang mana lebar. Nah, jadi nanti kalau untuk menghitung luas permukaan balok, itu kita lihat nanti ada berapa permukaannya di sini. Di depan, yang bagian depan ini sama kan dengan yang di belakang? Oke, ada dua. Berarti misalkan yang ini tadi panjang,
yang ini tinggi, berarti 2 kali panjang kali tinggi. Sekarang lihat lagi yang samping kiri sama kanan, sama lagi ukurannya. 2 kali lebar kali tinggi. Dan yang atas sama yang bawah, itu sama lagi. Makanya didapatlah kesimpulan bahwa 2 dikali P dikali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T. Nanti coba lagi sambil bawa baloknya, coba dipraktekkan atau dibuka biar terbentuk jaring-jaringnya. Oke, gitu. Jadi karena ada 2 sisi yang sama, makanya dibikin rumusnya tuh 2 kali 2 kali gitu ya Bu ya? Iya, 2 pasang sisi yang sama. Oke, nanti kalau kurang jelas lagi buat tadi si Aulia kalau nggak salah ya, udah bertanya. Oke, ada yang bertanya lagi Bu, Naila Salsabila Putri. Apakah bangun ruang sisi datar itu hanya kubus dan balok? Oke, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Nah, coba lihat lagi di sekitar kita sehari-hari, lihat di tempat kita, di rumah kita, atau di depan kita. Nih, di depan kita. Bentuk bangun ruang sisi datar. Nah, sekarang sisi datar artinya itu sisi yang datar, permukaannya yang datar. Khusus hari ini, Ibu hanya membahas kubus dan balok. Coba, kita ingat-ingat pelajaran apa? Piramida? Ingat? Piramida? Apakah ada sisi yang melengkung? Oke, adakah bagian atas yang melengkung? Tidak ada. Itu benar, tidak ada. Jadi kita sebut juga piramida itu sebagai bangun ruang sisi datar. Nah, piramida itu bagian dari apa? Itu nanti kita bahas lagi. Apakah dia bagian limas atau bagian prisma? Nah, banyak lagi. Oke. Ada lagi. Nanti pertemuan selanjutnya. Jadi ini sekarang ini fokus dulu ya sama kubus dan juga balok ya. Kalau udah paham sekali baru kita pindah materi. Baik. Nah, ini nggak ada lagi yang bertanya nih Bu kayaknya. Udah pada paham semuanya. Apakah ada contoh soal lagi Bu yang mau diberikan atau mungkin satu soal sebelum kita tutup untuk pertemuan kali ini? Oke, satu soal ya. Ini lisan saja, coba dijawab masing-masing. Nah, Ibu bertanya ke anak-anak dan sahabat belajar di sini, kira-kira apakah dari menghitung luas permukaan kubus dan luas permukaan balok yang digabungkan bisa menggunakan rumus yang sama? Nanti itu kita bahas. Ayo. Dipikirkan dulu. Apa jawabannya kira-kira? Bisa nggak? Jawabannya antara bisa dan tidak gitu ya Bu ya? Oke. Dengan rumus yang sama, tidak. Ayo, apakah ada yang tanggap cepat tanggap? Nah, Wahyu Pangestu lagi nge-lag Bu. Nah, lagi nge-lag Bu, tapi bisa komen ya. Mungkin, aduh, otak aku udah nge-lag nih Bu, matematika soalnya. Iya. Otaknya sudah nge-lag. Baik, nah, tapi tadi untuk penyampaian materi ini juga bisa disimak ya Bu sama teman-teman kelas 8, bukan hanya dari SMP 41 aja ya. Karena mungkin kebetulan juga yang materinya sama, nanti bisa menyimak kembali. Dan buat teman-teman dari SMP Negeri 41 juga ini bisa dicatat kembali ya, nanti bisa disaksikan kembali tayangannya. Nah, Bu Gita, jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin kita langsung aja ya pada akhir dari materi kita untuk hari ini Bu. Oke, langsung saja ya kesimpulannya dan closing statementnya. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Selvi yang udah mempersilahkan perwakilan dari guru SMP Negeri 41 Palembang untuk mengajarkan matematika kepada seluruh anak-anak yang menonton live streaming ini. Nanti bisa dinonton lagi ya Mbak? Kalau ini sudah. Nah, oke. Jadi kesimpulannya hari ini bangun ruang sisi datar itu sangat banyak sekali dan kita tidak hanya terpaku untuk menghitung rumus, tapi kita bisa mulai dengan kehidupan kita dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi kalau bisa matematika itu memang pusing kalau dengar matematika, tapi kalau kita dekat sama matematika, kita jadikan itu teman kita di kehidupan sehari-hari dan tanpa menghafal rumus, kita pakai konsep seperti tadi. Insya Allah mudah untuk memahami matematika dan semoga materi dari Bu Gita hari ini bermanfaat buat anak-anak yang Ibu ajarkan di SMP 41 dan juga buat anak-anak yang sedang mendengarkan ini.
Itu Mbak Selvi. Baik, terima kasih banyak ya Bu Gita. Semangat terus Iya, untuk semangat memberikan juga Mbak Selvi. Bu Gita pasti cinta banget nih sama matematika nih. Murid-muridnya juga cinta Oke. banget nih sama Bu Gita ya. Karena udah banyak yang menyimak Oke. melalui YouTube channel. Dan baik Bu Gita, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Dan Terima juga kasih Mbak. teman-teman dari SMP Negeri 41 Palembang, terima kasih banyak ya semua yang sudah hadir melalui live chat di YouTube kita atau yang mungkin mendengarkan hanya melalui di rumahnya melalui radio. Terima kasih juga. Dan nanti teman-teman, kalau tadi ya mungkin ada yang nge-lag atau mungkin ada yang kurang paham, bisa menyimak kembali materi yang tadi disampaikan oleh Bu Gita, bisa dicatat secara perlahan, nanti bisa ditonton kembali melalui YouTube RRI Palembang ya, matematik bangun ruang sisi datar yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Gita. Dan pastinya belajar di Pro 2 RRI akan kembali lagi besok sahabat kreatif ya, dengan topik materi dan mata pelajaran yang berbeda dari sekolah yang berbeda pula. Selvian pamit, Ibu Gita juga pamit. Sampai jumpa lain waktu. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua